Gibran Rakabuming Raka ke kursi wakil presiden lewat akrobat hukum di Mahkamah Konstitusi meninggalkan bom waktu. Jika hari ini tuntutan pemakzulan Gibran disuarakan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, esok lusa bisa saja digaungkan oleh kelompok lain. Tak ada asap tanpa api. Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsikal, dan 91 kolonel tersebut tentu punya motif politik. Awalnya adalah kekhawatiran para pensiunan tentara, termasuk mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Mereka cemas jika Presiden Prabowo Subianto yang kini 73 tahun berhalangan tetap. Gibran sebagai wakil akan menggantikan sampai akhir masa jabatan. Naiknya Gibran yang baru berusia 37 tahun disangsikan kapasitasnya oleh para purnawirawan. Mereka memprediksi ini bakal membuka jalan bagi bapaknya, Joko Widodo, untuk mencampuri pemerintahan secara terang-terangan. Akar semua masalah ini adalah syahwat Jokowi melanggengkan kekuasaan lewat Gibran dengan membengkokkan hukum. Berkat cawe-cawe Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden, kemenangan Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden lalu tak terbendung. Namun, status Gibran sebagai anak haram konstitusi akan selamanya membebani pemerintahan Prabowo. Dia akan terus menjadi sasaran tembak. Prabowo juga berperan atas terjadinya kekisruhan ini. Dialah yang ngebet menggandeng Gibran yang pencalonannya bermasalah demi mendapatkan dukungan Jokowi. Utang politik ini kemudian dibayar Prabowo dengan memberikan tempat bagi Jokowi mencampuri urusannya. Prabowo sendiri yang menciptakan matahari kembar dalam pemerintahannya. Tuntutan para purnawirawan menyerang Jokowi memperkuat dualitas kepemimpinan itu. Selain mengusulkan pemakzulan Gibran, mereka juga mempermasalahkan legasi Jokowi yang dibungkus dalam proyek strategis nasional atau PSN. Meminta sejumlah PSN dihentikan, mereka pun menuntut pembangunan ibu kota Nusantara tak dilanjutkan. Poin yang paling gamblang adalah meminta Prabowo menindak para menteri dan pejabat yang masih terikat dengan kepentingan Jokowi. Kita bisa membaca ini sebagai upaya kubu Prabowo meminjam tangan orang lain untuk menjepit Jokowi. Selain karena isu matahari kembar, akibat ulah Gibran, belakangan hubungan Prabowo dengan Jokowi memang tak mulus. Prabowo kabarnya tak nyaman dengan langkah Gibran yang pagi-pagi sudah menyiapkan medan menuju 2029. Lewat orang-orangnya, Prabowo mendesak Gibran menghentikan program lapor Mas Wapres dan bagi-bagi bantuan Wapres Gibran kepada siswa sekolah menengah. Program itu dirancang tanpa koordinasi dengan Presiden. Istana juga meminta Gibran tak memanggil para menteri. Sementara itu, para politikus bersiap-siap mengambil kesempatan dalam kesempitan. Untuk menunjukkan loyalitas, mereka jelas menolak pemakzulan. Tapi setelah bola digulirkan para purnawirawan, politikus sebenarnya sudah menunggu di depan gawang untuk mencetak gol. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan misalnya, mengatakan partainya mendukung Prabowo dalam pemilihan umum 2029, tapi tak mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden. Dibicarakan 4 tahun sebelum pemilu mendatang, lontaran ini bisa dibaca sebagai ketidakcocokan PAN dengan Gibran, jika bukan dukungan pada pemakzulan. Para purnawirawan tahu bagaimana mengelola tuntutan. Permintaan mereka agar Undang-Undang Dasar dikembalikan ke versi sebelum amandemen beririsan dengan agenda politik Prabowo. Sudah lama Prabowo dan Partai Gerindra menjadikan rencana tersebut manifesto politik. Dengan kata lain, para purnawirawan juga memanfaatkan Prabowo untuk mewujudkan cita-cita mereka. Meski itu jelas mencederai demokrasi dan tata negara kita. Politik di Indonesia memang masih jauh dari cita-cita proklamator Muhammad Hatta sebagai sarana untuk mencapai tujuan, yakni kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Hari ini, politik kita tak jauh dari praktik saling telikung dan saling memanfaatkan. Pada ujungnya adalah tawar-menawar. Tuntutan pemakzulan Gibran mungkin akan berakhir di tong sampah atau terus bergulir dalam lobi-lobi di tempat gelap. Adapun publik, dibiarkan duduk di kursi penonton. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, bersama saya di channel NES 2045 membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, terkait tuntutan purnawirawan TNI, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dituntut agar diganti melalui atau lewat MPR. Tentu petisi ini bukan petisi biasa dan ini langsung disampaikan oleh purnawirawan dan kemudian ditandatangani oleh ratusan jenderal dan juga yang lainnya tadi juga sempat disampaikan dari cuplikan video sebelumnya. Tetapi kalau melihat dan mengingat kembali bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi pada saat pendaftaran kontestasi pemilu Pilpres 2024 lalu dengan putusan 90 yang dimana
sering sekali kita dengar adanya pembegalan di MK, yang adanya paman Anwar Usman, pamannya Gibran ya, bukan paman saya tapi paman Gibran tuh ya. Dan kemudian memang keputusan yang sangat fatal sehingga Anwar Usman, paman Gibran tersebut itu, atau adik iparnya Pak Jokowi yang pada saat itu menjadi presiden, diberhentikan dari jabatannya selaku ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, hal ini dianggap bagaimana sang paman memuluskan ya, memberikan karpet merah kepada keponakannya untuk bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Tetapi kalau saya melihat tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI, kalau memacu pada putusan 90 tersebut, kecil kemungkinan Gibran bisa dimakzulkan karena secara hukum itu sudah sah dan segala dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran etika dan lain seterusnya, pelanggaran etik dan lain-lain itu telah disengketakan di sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya kemarin itu 3/4 ya kalau nggak salah ya, dissenting opinion tuh kalau nggak salah. Baru kali itu keputusan dari hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu berbeda ya, sepanjang sejarah Indonesia baru kali itu berbeda pendapat ya. Tapi kita nggak tahu ya, udah disetting atau apa gitu ya. Tapi banyak asumsi sih ya, udah diatur lah seperti itu. Dan itu sah secara hukum dah, makanya sudah dilantik gitu ya pada 20 Oktober 2024 lalu. Dan lagi pula itu dipasangkan oleh sama Prabowo Subianto gitu ya pada saat capres cawapres ya, dan telah dilantik dan sekarang tuntutan itu disampaikan kembali. Tetapi kalau berdasarkan mungkin alasannya Gibran pernah korupsi sendirian, ketahuan narkoba misalnya, atau melakukan perbuatan tercela atau hal-hal yang lainnya, ya bisa saja Gibran dimakzulkan. Dan kalau melalui atau melakukan kajian-kajian dengan bagaimana keadaan Gibran saat ini, mampukah beliau menduduki kursi wakil presiden dan lain seterusnya, dan kemudian bagaimana ketika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap secara prosedural, itu pasti digantikan oleh wakil presidennya. Sedangkan Gibran, kita bukan meragukan kapasitas beliau dan seterusnya, tetapi secara rekam jejak saja, pengalaman ya kita mungkin tahu gitu ya. Dan mungkin ini salah satu alasan mengapa purnawirawan ini ya menuntut hal itu ya, untuk mengganti Gibran dari kursi wakil presiden. Nah, kalau saya melihat pandangan dari teman-teman kita, ini pendapat masyarakat Indonesia ya, penyampaian netizen, setuju. Nah, ini ada setuju nih. Gibran dimakzulkan, wakil presiden paling segak ya yang ada, malu-maluin. Inikah ikon anak muda Indonesia, anak haram konstitusi ya. Tempo beritanya bisa dipercaya. Diduga inilah satu-satunya wapres RI yang paling rendah kompetensinya alias paling dungu. Ya, Silver dan apa nih, aduh komentarnya agak-agak ngeri-ngeri sedap ya kalau kita bacanya ya. Sudahlah, jangan berharap sama bapaknya Didit, itu sama saja mimpi. Ujung-ujungnya Pak Joko haus kekuasaan, Gibran belum cukup umur, telah diloloskan ya. Banteng sangat cerdas dan realistis. Pertanyaannya, hasil sumber alam seperti emas, timah, sawit, minyak bumi, uang lari kemana? Pajak masih tinggi. Ingat, Arab Saudi dari hasil minyak bumi bisa mensejahterakan rakyat semesta. Kenapa Indonesia dikuasai oligarki dan orang-orang di lingkaran itu saja? Kalau Jepang kaya karena punya inovasi, tapi Indonesia sebenarnya banyak inovasi tapi negara tidak pernah hadir. Mau maju saja dicegat dengan pajak, akhirnya tutup. Itulah yang terjadi, realita hari ini yang kita lihat di Indonesia. Dan kita menginginkan dan mengharapkan perubahan itu terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tentu dengan tekad beliau ya, bagaimana Indonesia bisa berdiri di kaki sendiri. Dan itu ya tekad yang sangat mulia menurut saya. Tetapi kembali lagi bagaimana para orang-orang korup ya, pejabat-pejabat korup yang
menggarong keuangan negara, menggarong hak-hak rakyat, dan sumber daya alam kita dan sebagainya, karena banyak sekali mafia-mafia yang ada di Indonesia ini. Ya harusnya itu bisa diberantas hingga tuntas. Kalau belum itu diberantas, kalau belum benar-benar betul diselesaikan dan dituntaskan, bagaimana mungkin Indonesia ini bisa maju? Dan rasa-rasanya investor sekalipun berpikir 3 kali untuk masuk Indonesia. Melihat bagaimana gonjang-ganjing politik di Indonesia, bagaimana melihat banyaknya koruptor, banyaknya mafia, belum lagi perizinan dan lain sebagainya yang bisa kita katakan ada yang mempersulit untuk kepentingan-kepentingan tertentu dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Itu sering sekali saya baca di komentar-komentar di video-video yang saya upload di channel ini. Dan ya kalau tidak masuk investornya ya bagaimana? Tojo kita banyak hutang, dan hutang terus. Apalagi warisan hutang Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden itu menumpuk. Rasa-rasanya kalau dimasukin dalam karung itu mungkin berapa karung kali ya. Saking banyaknya ya. Dan itu menjadi suatu tantangan besar bagi pemerintahan ini. Makanya kemarin gak heran jika efisiensi anggaran itu terus dilakukan. Ya pemangkasan pangkas-pangkas untuk menghindari terjadinya kebocoran anggaran. Dan meskipun ada efek atau dampak hal-hal terkait pemangkasan atau efisiensi anggaran tersebut, tetapi ya kita secara sadar bahwa itu harus betul-betul dilakukan karena mengingat dan melihat kondisi APBN kita saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan semoga ke depan ini bisa menjadi pelajaran dan sebagai evaluasi, dan kiranya ini bisa dibenahi agar kelak Indonesia ini bisa maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai harapan dan cita-cita bangsa kita. Itu saja, sekali lagi terima kasih saya ucapkan, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.